Jumpa lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas mengenai hak asasi dalam agama Buddha. Hak asasi. Sering kita dengar hak asasi. Ketika orang dipukul, muncul hak asasi manusia. Ketika orang dibunuh, muncul hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Ya, oke, kita lihat. Jadi hak asasi manusia, ya, pengertiannya adalah hak yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh manusia. Hak yang mendasar yang harus kita miliki. Apa yang paling mendasar? Hak hidup. Kita berhak hidup, misalnya. Hak apa lagi yang paling mendasar? Hak berpendidikan. Kita berhak untuk mendapatkan sekolah yang layak. Yaitu hak kita. Hak yang dasar. Hak berbicara. Kita berhak untuk berbicara, mengungkapkan pendapat kita. Yaitu adalah hak-hak asasi manusia yang paling dasar, yang harus kita miliki dan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, apalagi misalnya di dalam ajaran Buddha, hak untuk hidup. Agama Buddha secara tegas mengatakan setiap makhluk layak hidup. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyakiti mereka. Kita tidak boleh menyakiti mereka walaupun mereka salah. Karena apa? Karena ada hukum karma yang akan menghukum mereka. Jadi kita tidak perlu untuk mengambil kehidupan makhluk lain dan lain sebagainya. Ya, kita lihat contoh-contoh beberapa hak asasi manusia. Misalnya ada hak asasi pribadi, hak asasi politik. Kamu boleh berpolitik, mau menjadi pejabat silahkan, boleh kan? Boleh. Hak asasi ekonomi, mau buka toko silahkan, tidak ada yang melarang. Mau jualan apapun boleh, ya, tetapi jualannya tidak, atau jualan yang sesuai dengan ajaran Buddha. Tidak menjual makhluk hidup, tidak menjual daging, tidak menjual senjata, tidak menjual racun, tidak menjual makanan atau minuman yang melemahkan kesadaran. Itu boleh, ya. Kemudian hak asasi peradilan, kamu di mata hukum sama, mau orang apapun sama. Ya, masuk ke pengadilan, maka haknya sama, sama-sama boleh mendapatkan pengacara, sama-sama boleh mendapatkan jaksa dan lain sebagainya, sama haknya. Jadi di mata hukum semua sama. Ya, itu dia. Itu beberapa contoh dan masih banyak yang lainnya. Kita akan balik ke penggolongan umat Buddha. Jadi kita kan tadi membahas mengenai hak asasi manusia dalam agama Buddha. Maka kita masuk ke topiknya. Yang apa yang kita perlukan? Pengetahuan seperti apa yang perlu kita ketahui supaya kita bisa menghormati orang lain, supaya kita bisa menghargai hak asasi orang lain sesuai dengan ajaran Buddha. Di sini kita akan membahas dulu topik mengenai penggolongan umat Buddha. Umat Buddha itu digolongkan menjadi dua, ya. Umat Buddha digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok rohaniawan atau sangha, biku-bikuni. Ya, di dalam biku atau bikuni sama neri. Ini rohaniawan. Mereka tidak berkeluarga, mereka tidak kawin, mereka tinggalnya di wihara. Itu yang biasa kita sebut sebagai biku, samanera, ataupun biasa kita panggil sebagai bante, ya, atau biasa kita panggil sebagai sefu dan lain sebagainya. Mereka pakai jubah dengan kepalanya yang botak. Itulah mereka rohaniawan. Mereka tidak menikah, mereka tidak kawin. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok kedua adalah kelompok perumah tangga. Seperti saya adalah termasuk kelompok perumah tangga. Seperti kalian misalnya yang belum kawin, kalian juga disebut sebagai perumah tangga. Kalian sebagai pelajar, kalian juga disebut sebagai perumah tangga. Karena kalian tidak meninggalkan kehidupan duniawi. Kalian masih hidup di dalam kelompok orang-orang duniawi yang masih perlu yang namanya kesenangan dan lain sebagainya. Maka inilah kita, termasuk saya di dalamnya, masuk ke dalam kelompok perumah tangga. Bisa dia itu pandita, bisa itu upasaka upasika, bisa itu umat awam. Mungkin ada yang bertanya, upasaka upasika itu apa? Upasaka upasika adalah umat
yang menjalankan Pancasila Buddhis itu disebut sebagai upasaka upasika. Untuk umat yang menjalankan Pancasila Buddhis laki-laki upasaka, yang perempuan upasika. Jadi udah tahu ya, udah tahu kita masuk golongan mana. Kita masuk golongan mana? Oke, jadi tadi penggolongan umat Buddha itu ada dua. Yang pertama adalah kelompok rohaniawan, di mana mereka tidak kawin, mereka tinggal di wihara, mereka melayani, biasanya itu biku atau biksu, samanera atau samaneri. Pokoknya itu mereka pakai jubah, botak, ya. Mereka tinggal di wihara, melayani umatnya, memberi khotbah, memberi kita latihan meditasi dan lain sebagainya. Itu kelompok rohaniawan. Yang kedua, kelompok rumah tangga seperti saya, rumah tangga. Kalian, ya siswa-siswa sekalian yang masih belajar, termasuk juga kelompok rumah tangga. Walaupun belum kawin, belum dewasa, termasuk kelompok rumah tangga. Karena kita masih menikmati yang namanya duniawi. Itulah penggolongan dua kelompok masyarakat di agama Buddha. Selanjutnya kita akan lihat peraturan-peraturannya. Jadi setiap tingkatan itu punya peraturan, nggak sembarangan. Tadi kita sudah bahas dua kelompok masyarakat. Dan dua kelompok masyarakat Buddhis itu punya peraturan atau sila moralnya. Ya, berapa sih mereka menjalankan silanya atau moralitasnya? Kalau di dalam agama Buddha biasa kita kan kenal Pancasila. Kita kan kenal Pancasila. Tapi Pancasila itu untuk apa? Nah, di sini dikategorikan. Misalnya ya, untuk biku. Biku itu dia menjalankan 227 sila. Coba Anda bayangkan, seorang Bante dia menjalankan 227 sila. Sangat banyak sekali. Kita menjalankan 5 sila aja babak belur. Nggak tahu. Ya, lebih sering kita khilaf daripada kita menjalankan 5 sila. Seorang biku dia menjalankan 227 sila. Bikuni yang perempuan dia menjalankan 311 sila. Luar biasa. Luar biasa. Dan mereka harus taat setiap hari. Mereka harus taat setiap hari terhadap sila-sila yang mereka jalankan. Kemudian biksu. Biksu dengan biku beda. Beda apa? Beda aliran. Biksu aliran Mahayana, biku aliran Theravada. Beda aliran, beda jumlah. Kalau untuk biksu, jumlah silanya berapa? 250 sila. Untuk biksu ini 348. Untuk biku Tibet 253. Untuk bikuni Tibet 364. Untuk samanera 85. Untuk kita berapa? 5 saja. Untuk kita 5 saja. Pancasila Buddhis. Kita perumah tangga. Makanya tadi kita disebut sebagai upasaka, upasika. Kalau saya upasaka, laki-laki. Kalau kalian perempuan mungkin upasika. Kita 5 sila saja. Tetapi di hari-hari tertentu kita menjalankan 8 sila. Di hari-hari tertentu. Hari-hari tertentunya hari apa? Yang kita sebut sebagai hari Uposatha. Kalau kalender Tionghoa, dia ada yang namanya Chein, Capgo. Kita urut ya, kita urut Chein, Ceping, Capgo, Japsa. 1, 8, 15, 23 berdasarkan tanggal Tionghoa. 8 sila kita laksanakan, kita perumah tangga. Yang awalnya 5 sila, karena ada hari Uposatha 1 bulan 4 hari, maka di 1 bulan 4 hari, di 4 hari itu dalam 1 bulan itu kita menjalankan 8 sila. Kalau bisa dijalankan itu baik sekali. Kalau tidak bisa, tidak usah dipaksakan. Jalankan saja 5 sila. 5 sila kalau kita sudah menjalankan dengan sangat baik, itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Ya, balik lagi kemarin, inilah peraturan-peraturan yang ada di kebikuan, ya. Berapa sila mereka jalankan dan lain sebagainya. Selanjutnya, samanera. Tadi kita ngomongnya samanera. Ada samanera. Samanera itu apa sih? Samanera itu calon biku.
dia belum menjadi biku Samanera itu, tapi dia sudah pakai jubah biku, ya. Dia sudah pakai jubah biku, tapi dia belum menjadi biku, dia masih calonnya. Maka tadi silanya 85 saja. Kalau biku yang asli silanya 220. Maka itu kita Samanera disebut sebagai calon biku. Upajaya apa? Upajaya adalah orang yang menjadi guru pembimbing. Jadi seorang Samanera dia harus punya seorang guru pembimbing, yaitu biku. Biku ini yang akan menggembleng si Samanera ini. Ya, kalau Samanera ini tekadnya teguh, mudah-mudahan nanti dia bisa naik menjadi seorang biku juga. Oke? Seorang Samanera harus memiliki upajaya sebelum akhirnya upasampada. Ya, tadi seperti yang saya bilang, dia harus memiliki seorang guru pembimbing. Guru pembimbing itu upajaya, supaya dia kelak bisa ditabiskan menjadi seorang biku. Ya, jadi seorang Samanera dia harus punya upajaya atau guru pembimbing. Suatu hari kelak ketika dia sudah mahir, tekadnya sudah bulat, dia bisa menjadi biku. Oke. Kemudian tadi kita cerita mengenai biku. Biku itu kan sangha, ya. Biku itu sangha. Sangha itu dia tidak hanya biku, tapi bikuni. Tidak hanya satu aliran, tetapi banyak aliran. Maka dikatakan sangha itu adalah perkumpulan biku-bikuni, persaudaraan biku-bikuni, persamuan biku-bikuni. Kita lihat, sangha itu ada dua jenis. Sangha itu ada dua jenis, Arya Sangha dan Samuti Sangha. Arya Sangha adalah biku yang sudah tercerahkan. Kalau di dalam cerita Buddhis kamu bisa banyak lihat cerita-cerita 2500 tahun yang lalu, biku-biku tercerahkan seperti yang Arya Sariputta, yang Arya Moggallana, yang Arya Ananda, yang Arya Mahakasapa. Mereka sudah tercerahkan. Ada lagi Samuti Sangha yang belum tercerahkan. Di zaman lampau banyak sekali biku-biku yang tercerahkan, tapi di zaman sekarang kita mau mencari biku-biku yang tercerahkan sangat-sangat susah sekali. Ya mudah-mudahan nanti Anda yang menjadi pelestari dharma, mudah-mudahan Anda menjadi orang-orang yang tercerahkan. Itulah harapan kita. Umat Buddha semakin hari memang pertambahannya semakin banyak, tetapi tentunya harus dibarengi dengan moralitasnya, harus dibarengi dengan silanya, baru nanti menjadi umat Buddha yang berkualitas. Oke? Jadi untuk saat ini, ya, materi kita sampai sini saja, sampai ke pembagian sangha. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, sabe sata duka panucatuk, sadu sadu sa.